Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarofa. Saya dari kelas 2 TIF dengan NIM 235530/51. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum saya pada pertemuan 6. Nah, yang pertama itu, praktikum saya itu dimana yang folder sebelumnya di pertemuan 5 ini kan ada aset, komponen, kemudian layout, pages, teks, itu dikeluarkan dari folder pertemuan 5 dan dimasukkan di SLC. Kemudian di sini saya latihan praktiknya disuruh mencari data 30 tentang customer, di mana disitu ada ID, nama, email, phone, dan loyalty. Kemudian juga data order, yaitu terdapat atributnya ID, customer, status, total data. Ini semua totalnya 30 dan customer juga 30. Nah, file JSON data ini, customer sama all, itu disimpan di dalam folder data. Nah, kemudian di sini juga saya menambahkan komponen di dalam teks. Itu ada komponen customer, kemudian ada error 400, error 401, error 403, not found, dan order. Nah, di mana di dalam komponen customer ini itu kita memanggil data yang dari customer JSON ini, kemudian ditampilkannya di dalam tampilan ininya, dashboardnya, dalam bentuk tabel. Nah, ini perintahnya. Kemudian di sini juga ada order, itu sama, dia mengambil data di order JSON. Itu juga di tampilannya itu dalam bentuk tabel. Nah, ini contohnya yang order. Nah, ketika kita disuruh di latihan itu ada button tambah. Nah, ketika kita menekan tambah ini akan muncul form untuk mengisi data ini seperti ini. Dia akan tampil. Kemudian sini yang customer juga. Ini ada 30 data. Nah, ini sama, kalau kita pencet tambah tuh akan menampilkan form. Nah, lanjut. Di sini disuruh membuat error. Di sini ada not found, komponen not found. Di dalamnya itu untuk error 404. Dan di sini juga ada untuk disuruh menampilkan kode, deskripsi, dan image. Nah, error found itu 404. Kemudian lanjut ke disuruh membuat komponen error page. Nah, ini komponen error page. Ini juga nanti ini akan dipanggil di app.csx. Ini juga sudah di style image-nya, dia akan dipanggil. Lanjut ke yang komponen. Nah, error page ini ada di folder komponen. Kemudian di error 400. Nah, ini ada kode deskripsi sama image-nya. Kemudian sini 401 juga, 403 juga. Jadi, sebelumnya itu kan dipanggilnya di main. Nah, kalau di luar itu, nah ini kan di main. Ya, di sini kita ubahnya panggilan lagi di app.csx. Nah, jadi kita panggillah yang komponen error, kemudian customer di folder text, kemudian error page di komponen. Nah, di sini saya akan menjelaskan referensi dari firmanya. Nah, yang ini tuh untuk latihan yang di lab. Ini untuk errornya. Nah, tampilannya seperti ini, cuman yang lainnya tuh hanya diganti gambar ya. Kemudian untuk latihan project itu saya memakai untuk errornya yang ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini, cuman diganti gambarnya saja. Kemudian
Untuk dashboard itu saya memakai referensi ini. Nah, lanjut ke progres project saya, yaitu yang pertama tuh di sini saya disuruh menampilkan 3 halaman, yaitu ada manajemen produk, manajemen artikel, dan manajemen tim. Nah, di sini yang pertama tuh saya membuat menentukan data di dalam folder data untuk data yang akan ditampilkan. Yang pertama itu ada product JSON. Ini mempunyai atribut ID, title, description, rental, preferred release year, rating, chipset, dimension, manufacturer, and screen. Kemudian sini ada data artikel JSON, itu terdapat 2 atribut ID dan deskripsi. Kemudian di tim JSON itu terdapat ID, nama, posisi, email. Nah, lanjut ke di dalam folder text itu ada komponen manajemen produk. Ini halaman yang pertama. Jadi di halaman pertama ini di manajemen produk dia akan mengambil data pada produk JSON di folder data, akan ditampilkan di sini. Nah, pertama tuh di sini ada manajemen produk, jadi dia akan menampilkan data di produk JSON di folder data, akan ditampilkan di sini. Nah, di dalam komponennya itu terdapat deklarasi dan inisialisasi. Kemudian di sini ini perintah untuk handle input. Kemudian ini untuk tambah produk ke list. Nah, kemudian ini untuk button daftar produk yang ini. Kemudian ini untuk form, di mana ketika kita memencet tambah produk, dia akan menampilkan form sesuai dengan data yang ini, kolom data yang ditampilkan. Nah, ini untuk tabel. Nah, ini untuk tabel. Dan kemudian lanjut ini untuk menerima inputan dari form itu untuk dimasukkan ke tabel. Nah, ini contohnya kita menekan tambah produk, dia akan menampilkan form. Oke, pada halaman yang kedua itu manajemen artikel. Di manajemen artikel ini dia akan mengambil data pada artikel di JSON pada folder data. Ini sama, ini untuk deklarasi dan inisialisasi, kemudian ini untuk handle untuk menerima input, kemudian ini untuk tambah, untuk button tambah aksinya, kemudian ini untuk buttonnya untuk manajemen artikel. Nah, ini untuk formnya, kemudian ini untuk tabel. Nah, ini untuk menerima input dari form tersebut. Nah, ini juga sama, dia ketika kita menekan tambah artikel, dia akan menampilkan form. Kemudian ada button simpan artikel dan tutup form. Nah, ini contohnya dalam bentuk tabel, datanya ditampilkan dalam tabel. Kemudian lanjut ke manajemen tim. Lanjut ke komponennya. Ini sama, dia mengambil data tim JSON di folder data. Ini untuk deklarasi, untuk input, kemudian untuk handle inputannya, kemudian buttonnya, ada formnya, kemudian tabel, dan menerima inputan dari form ke tabel. Nah, ini sama, ketika kita melakukan tambah, dia akan menampilkan form dan ada button simpan dan tutup formnya. Nah, di sini saya diminta untuk menambahkan error page.
di dalam progresnya. Nah, di sini saya menambahkannya di folder komponen error patch. Nah, pada error patch ini, nah ini ada array, dimana di sini ada untuk error 400, 401, 403, dan 404. Nah, di sini juga ada title, heading, description, dan image. Kemudian sini ada untuk navigasi untuk ketika kita menekannya, dia akan kembali ke dashboard. Ini untuk buttonnya. Di sini ada boxnya kode 404. Nah, ini juga ada stylenya. Ini untuk mengatur gambarnya supaya di kanan. Nah, ketika ini yang error 400, ketika kita melakukan go back, dia akan masuk langsung ke dashboard. Begitu juga dengan 401, 403, dan 404. Ini juga ada halaman pengaturan analog, tetapi ini hanya tampilannya saja. Kemudian itu semua dipanggil di app.csx. Nah, kita jangan lupa kita import semua komponen sesuai foldernya masing-masing. Kemudian kita akan memanggilnya di sini dengan menggunakan root. Nah, ini untuk memanggil manajemen artikel. Kemudian ini untuk yang error. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Untuk dashboard, ini manajemen produk, manajemen artikel, manajemen tim. Untuk error 400, 401, 403, dan 404. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.